السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik pada pagi hari ini untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini tanda-tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang kita memasuki orang yang terbaik yang kedua. Orang yang terbaik yang kedua adalah yaitu husnul akhlaq, orang yang baik akhlaknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab, yaitu Al-Quran, dan mengutus kepada kita Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak kita yang pertama harus dia mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu menjalankan sunnahnya dan tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Yang ketiga, akhlak kita sesama manusia, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, badlun nada wa kafful adha wa talaqatu al-wajh. Akhlak sesama kaum muslimin yang pertama adalah badlun nada, yaitu murah dengan hartanya, murah dengan nasihat-nasihatnya, murah dengan jabatannya. Artinya dia senantiasa membantu orang dengan jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang kedua adalah waqaful adha, tidak menyakiti sesama manusia, tidak menyakitinya dengan menghibahnya, tidak menyakitinya dengan fisik, tidak menyakiti dengan hartanya dan yang lain-lainnya. Wa talaqatul wajh, dan yang ketiga adalah talaqatul wajh, yaitu senantiasa bermuka manis kepada sesama manusia. Jadi akhlak yang mulia itu pertama harus kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga kepada sesama manusia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menganjurkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah
Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Jadi jangan mengira bahwa ketika engkau berada di kamar sendiri tidak ada yang melihat. Kita senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Di mana saja kita berada, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat kita. Allah mengetahui kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Artinya, apabila engkau melakukan suatu kejelekan, maka segeralah lakukan kebaikan-kebaikan agar kejelekan-kejelekanmu itu diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melakukan dosa, maka hendaklah dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa itu terhapus. Apabila dia telah menghibah seseorang, membicarakan orang, maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang dia telah ghibah. Apabila dia telah mengambil hak orang lain, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hak orang lain. Karena apabila dia tidak minta maaf kepada orang yang dia ghibah dan dia tidak mengembalikan hak-hak orang lain, maka tentunya nanti di akhirat dia akan menebus semua itu. Dengan apa dia menebusnya? Dia akan menebusnya dengan pahalanya. Pahala-pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang yang dia ghibah. Pahala-pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia telah mengambil hak mereka. Karena di akhirat itu kita akan disempurnakan pahala kita, balasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian semua pasti akan menunaikan hak-hak pada hari kiamat kelak. Orang yang pernah kalian putuskan sandalnya, orang yang pernah kalian pecahkan kacanya, orang yang kalian pernah ambil haknya meskipun itu secuil, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tuqadus syatul jalha minasyatil qarna, sehingga Allah akan membalas untuk kambing yang tidak punya tanduk yang ditanduk oleh kambing yang punya tanduk. Bayangkan kalau kambing sama kambing saja, mereka akan saling tuntut dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang punya akal? La ilaha illallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jika ada hak orang yang pernah kita ambil tanpa izin dari orang itu, silakan bertobat kepada Allah dan kembalikan hak orang lain sebelum nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa berbohong. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
dan bergaullah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang yang mukmin seperti akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang hamba nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia ini merupakan paling berat nanti timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti yang tadi ayol ikhwah, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap sesama manusia. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang ucapannya keji, kotor. Na'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang seperti itu. Karena ada orang-orang sudah terbiasa dari sejak kecil dia mengucapkan hal-hal yang kotor, yang keji, mencaci maki, ya, sudah terbiasa lidahnya seperti itu. Na'udzubillah. Ya, ini adalah merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala membenci ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai ucapan-ucapan yang indah. Dan tidak ada ucapan yang lebih indah daripada membaca Al-Quran. Tidak ada ucapan yang lebih indah daripada berzikir. Tidak ada ucapan-ucapan yang indah daripada mengajak orang kepada Al-Quran dan mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah ke jalan Allah. Lihat apa kata Allah di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan, terus apa, mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah? Maksudnya tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah. Lalu wa amila salihan, dan dia melakukan amal-amal salih, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fid din azakumullah, apa hadis yang disampaikan oleh Syekh di dalam judul ini, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia, dibawakan kita di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk orang yang ucapannya keji, wala mutafahhishan, dan perbuatannya keji. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ada orang-orang yang lisannya selalu menyakiti perasaan orang lain. Ada orang-orang lisannya selalu mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang selalu perbuatannya perbuatan yang keji, perbuatan dosa, perbuatan menyakiti perasaan orang lain, mengambil hak orang lain, ya, yang penting dia kenyang, dia tidak menghiraukan orang lain. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk perbuatan yang keji. Na'udzubillah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul, dan dia mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Itu berarti orang yang tidak baik akhlaknya
maka dia adalah orang yang buruk. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, dia adalah orang yang paling buruk. Meskipun dia pemurah, dia gampang senyum, dia suka bersedekah, dia baik kepada tetangganya, dia baik kepada kedua orang tuanya, dia baik kepada semua manusia. Kalau dia menyekutukan Allah, dia melakukan kesyirikan, maka dia adalah orang yang paling buruk. Ya, karena akhlak kita yang pertama harus dia mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian juga kalau orang itu melakukan bid'ah, maka ini adalah orang yang buruk. Yang buruk akhlaknya, meskipun dia adalah orang yang sangat murah, yang murah senyumnya, murah dengan hartanya, murah dengan jabatannya, baik akhlaknya kepada tetangganya, baik akhlaknya kepada anak-anaknya. Kalau dia senantiasa melakukan bid'ah, maka ini adalah orang yang buruk. Karena setiap muslim harus akhlaknya itu mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhkan bid'ah. Kalau dia melakukan bid'ah berarti orang ini adalah orang yang buruk akhlaknya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah aku beritahu siapa orang yang terbaik di antara kalian? Ya, apakah orang yang banyak hartanya itu orang yang terbaik, ataukah orang yang jabatannya setinggi langit itu orang yang terbaik? Ya, ataukah orang yang rumahnya luas, mobilnya mewah, apakah itu orang yang terbaik? Ya, lihat ayolah ikhwah, siapa orang yang terbaik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang terbaik itu khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling panjang umurnya. Ya, ikhwani fid din a'azzakumullah, namun bukan hanya sekedar umurnya panjang. Ya, bisa jadi umur yang panjang itu menjadi bencana besar bagi dia. Ya, banyak orang-orang diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertambah kejelekannya. Ya, banyak kita melihat orang-orang semakin panjang umurnya, semakin dia mendalam-dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tobat-tobat. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, ada orang-orang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dia gunakan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah atwalukum a'mara, orang yang paling panjang umurnya, namun wa ahsanukum a'mala, dan amalan-amalannya, perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Ya, umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal kebaikannya, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ya, ada juga orang-orang semakin bertambah umurnya semakin jelek terus perbuatannya. Nas'alullah salamal afiyah. Jadi ikhwani fid din azakumullah, orang yang terbaik itu orang yang panjang umurnya dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayolah ikhwah, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah artinya penutup yang baik. Orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala penutup yang baik ini karena di masa hidupnya dia senantiasa berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila dia senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengakhiri hayatnya itu dengan kebaikan-kebaikan juga. Ya, lihat bagaimana betapa banyaknya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia baca Quran, di saat dia sujud, di saat dia bersedekah, ya, di saat dia berzikir, ya. Betapa banyaknya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadah la ilaha illallah, kemudian diwafatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kematian yang baik. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik seperti itu? Karena masa hidupnya dia selalu baik, akhlaknya selalu mulia kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Namun banyak juga kita melihat orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia mabuk. Ya. Ada juga yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia main remi, main dom, berjudi. Bahkan ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia berzina. Ya. Dikeluarkan dari mobilnya di saat dia berzina, wala haula wala quwwata illa billah. Dua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzina di dalam mobilnya, ya. Kemudian dihidupkan AC-nya, AC-nya bocor, yang dihirup Firiunnya AC itu dihirup, sehingga dua-duanya meninggal dunia dan dikeluarkan dari mobilnya dalam keadaan berzina. Na'udzubillah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah agar di akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Tentunya untuk bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah ini kita harus senantiasa berjuang, terus menerus bekerja keras, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada nasihat dari Syekh Ibn Utsaimin. Beliau mengatakan, qala al-'allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, fa'alaika ya akhil muslim, wahai saudaraku muslim, hendaklah an tuhsina khuluqaka ma'allah, hendaklah engkau berakhlak yang mulia terhadap Allah. Fi talaqqi ahkamihil kauniyah asy-syar'iyyah, yaitu dengan cara menerima dengan lapang dada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, terimalah dia dengan lapang dada. Terimalah dia dengan penuh kesabaran dan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fiddin azakumullah, satu hal yang harus kita yakini, tidak boleh dia hilang dari ingatan kita, bahwa apa saja yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit pada hari ini, itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu lebih baik daripada jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penyakit kepada kita. Ya, dengan penyakit itu bisa jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan itu bisa jadi kita sombong, kita angkuh. Maka seorang muslim harus dia menerima dengan lapang dada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, dan ia mengatakan pada dirinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada saya hal ini karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada saya. Ya, diberikan dia kerugian, diberikan dia musibah, diberikan dia penyakit atau yang lain-lainnya pada hari ini atau hari-hari yang lainnya, maka yakinlah bahwa itu yang terbaik. Dan itu tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah mencintai hambanya, maka dia akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, Allah akan ridha kepadanya. Barang siapa yang tidak ridha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepadanya. Kemudian kata al-kauniyah asy-syar'iyyah, demikian juga dia menerima dengan hati yang lapang apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berat melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan merasa berat bangun untuk melaksanakan salat subuh atau salat zuhur atau puasa atau mengeluarkan zakat
atau yang lain-lainnya, jangan merasa berat, karena itu semua disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil manfaat, tidak mendapatkan manfaat dari salat kita atau dari puasa kita, dari sedekah kita, dari haji kita. Allah tidak mendapatkan manfaat. Yang akan mendapatkan manfaatnya siapa? Kita sendiri. Kemudian bisadrin munsyarihin munqadin radin mustaslimin, menerima semua yang ditakdirkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, dengan dada yang lapang, penuh ketundukan, pasrah. Wa kadzalika ma'a ibadillah, demikian juga hendaklah akhlakmu mulia kepada sesama manusia. Fa innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang terbaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.